Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1931. Kekuatan tempur antara keduanya seperti siang dan malam. Justin Walker bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertahan, apalagi melawan. Justin, yang menunjukkan ekspresi gelap seperti malam, perlahan berdiri. Kekesalan di tubuhnya menghilang seluruhnya dan digantikan oleh keputusasaan. Kemudian, Justin mengeluarkan lencana yang tampak seperti kristal sambil gemetar tak henti-hentinya, lalu menyerahkannya dengan kedua tangannya. Senang bertemu denganmu, pemimpin cabang. Dengan lambaian tangan Harvey, lencana pemimpin cabang kemudian terbang kembali ke tangan Harvey dalam sekejap. Dia mengangkat lencana dan menunjukkannya kepada seluruh orang banyak. Rahel Hardy, Aiden Bauer, dan yang lainnya sangat gembira. Semuanya berlutut dengan satu kaki dan berseru. Senang bertemu dengan Anda, pemimpin cabang. Kerumunan menjadi liar. Banyak orang berlutut dengan satu lutut. Senang bertemu denganmu, pemimpin cabang. Kate Walker juga bersemangat. Di sisi lain, Angelina John menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan sementara tubuhnya yang ramping bergetar. Dia mengambil posisi. Bajingan kecil ini mengambil posisi. Posisi pemimpin cabang Longman Mordu setidaknya setara dengan 6 pangeran Mordu. Para sahabat di samping Angelina benar-benar putus asa. Kehilangan satu-satunya kesempatan untuk berpegang teguh pada karakter besar yang naik ke tampuk kekuasaan terasa seolah-olah mereka telah kehilangan kesempatan untuk membeli saham dengan keuntungan besar. Orang-orang itu sangat ingin membanting kepala mereka ke lantai. Ini sombong. Di dalam ruangan yang tenang di dalam budokan, Harvey bersandar di kursi kayu sambil tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Kate sedang membuat teh untuk Harvey dengan tatapan jauh di wajahnya. Di sisi lain, Justin tampak murung. Bicara. Menurut kesepakatan kita, kau harus memberikan pernyataan yang adil kepada Kate hari ini. Apakah aku salah, wakil pemimpin cabang Walker? Harvey mengangkat cangkir tehnya dan dengan tenang meneguknya. Di luar ruangan, Rahel dan Aiden sedang menangani pasukan Justin yang tersisa. Di sisi lain, Harvey membantu Kate mendapatkan pernyataannya. Ekspresi Justin berubah panik. Dia kemudian menghela nafas setelah beberapa saat. Pemimpin cabang, Kate, aku sebenarnya tidak bisa memberimu pernyataan yang kamu inginkan. Harvey mengerutkan kening. Bagaimana apanya? Justin dengan tenang menjawab. Meskipun caraku melakukan sesuatu dianggap sangat tidak manusiawi, aku juga tidak akan membuat contoh dengan membunuh istriku. Apakah begitu? Senyum tipis muncul di wajah Harvey. Wajah Justin menjadi merah padam setelah mendengar kata-kata itu. Dia menghela nafas. Mantan istriku, juga ibu Kate, jauh lebih kuat dariku. Bahkan jika aku ingin menyakitinya, aku tidak akan mampu melakukannya. Dan sebelum dia menjadi lumpuh, aku bahkan belum mengenal Angelina. Itulah mengapa kejadiannya dan kemunculan Angelina murni kebetulan. Itu tidak pernah disengaja. Harvey lalu dengan tenang menjawab. Mana buktimu? Justin terdiam beberapa saat, lalu menelepon. Segera setelah itu, Connie Brie kemudian membawa sebuah kotak kayu ke dalam ruangan. Setelah membuka kotaknya, sebuah suriken berkarat bisa terlihat di dalamnya. Justin meletakkan suriken di depan Harvey dan kemudian menjelaskan. Ini ditemukan di tempat kejadian selama ini. Tapi aku tidak pernah punya bukti untuk menentukan apakah orang-orang dari Island Nation terlibat dalam insiden itu atau tidak. Karena kalau memang begitu, aku tidak mengerti motif mereka. Harvey mengambil suriken dan melihatnya sebentar, lalu dengan tenang menjawab. Karena kau punya bukti bahwa kau bukan orang yang mengubah ibu Kate seperti itu, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Tapi kau harus tahu apa yang akan terjadi jika aku tahu kau benar-benar terlibat dalam hal ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan tetap sebagai wakil pemimpin cabang untuk umum. Kau tidak akan memiliki otoritas apapun di dalam cabang Longman Mordu. Aku tidak ingin ada orang dari keluarga Walker yang mengganggu Kate lagi.
Bisakah kau melakukannya? Justin menghela nafas, lalu mengangguk dengan berat hati. Saat Harvey naik ke tampuk kekuasaan adalah saat Justin benar-benar kalah. Bab 1932. Setelah berurusan dengan hal-hal sepele, Harvey York segera pergi. Rahel Hardy dan Aiden Bauer akan dapat secara efisien menangani masalah-masalah di cabang Longman Mordu. Dan setelah Justin Walker benar-benar kehilangan tenaga, Kate Walker akan bisa bangkit tanpa masalah. Harvey tidak ingin mengganggu waktu sendiri ayah dan anak perempuan itu. Dia mencoba menyelamatkan Kate sebagian dari harga dirinya. Harvey kemudian berkendara kembali ke Villa Fragrant Hill. Saat dia berhenti di depan lampu lalu lintas, dia mengirim pesan teks ke Mandy Zimmer. Meskipun dia tidak menelepon Mandy baru-baru ini, dia mengetahui bahwa Mandy telah mengintegrasikan semua sumber daya dari keluarga Zimmer Southlight dan akan menuju Mordu. Di pihak keluarga Jin Mordu, Mandy akan memiliki peluang besar untuk naik ke tampuk kekuasaan karena Lucas Jin sudah meninggal. Tetapi bahkan Harvey tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Bagaimanapun, bisnis adalah bisnis. Dengan kepribadian Mandy yang keras kepala, dia tidak akan menyerah begitu saja. Segera setelah itu, Harvey kemudian mengirimkan pesan teks kepada Yvonne Xavier. Harvey telah meninggalkannya sejak dia berurusan dengan cabang Longman Mordu dan masalah Kate. Yvonne juga belum membalas pesan, jadi Harvey berasumsi bahwa keluarga Smith belum mengikuti jejaknya. Tapi masalah Yvonne harus diselesaikan secepat mungkin. Setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup di dalam Mordu, saatnya Harvey fokus pada masalah Yvonne. Setelah mengirimkan pesan kedua kepada Yvonne dan belum menerima balasannya, dia berasumsi bahwa dia hanya beristirahat dan berhenti mengganggunya. Keesokan harinya, Harvey pergi ke Hotel Praha mencari Yvonne setelah bangun di sore hari. Setelah tiba di kamar kepresidenan, Harvey mendengar bahwa Yvonne telah berangkat setengah jam sebelumnya. Kemudian, Harvey memutar nomor Yvonne dan kali ini berhasil. Nada minta maaf Yvonne terdengar dari sisi lain. Maaf, CEO York. Nona Malone datang mencariku pagi ini dan menyeretku keluar untuk merekam video pendek tentang Durin. Sulit untuk menolak tawaran semacam itu, jadi aku hanya bisa mengikuti. Tapi asistennya akan segera menjemputmu. Nona Malone. Video pendek tentang Durin. Harvey sedikit membeku. Dia merasa bahwa identitas orang tersebut membunyikan lonceng setelah menghubungkan kedua hal tersebut. Benar. Dia adalah wakil direktur Departemen Bisnis. Kami sebelumnya memiliki kesempatan untuk berkolaborasi, dan kami bergaul dengan baik. Oh, dan namanya Hazel Malone. Yvonne menjelaskan situasinya sambil terkekeh. Itulah mengapa kamu tidak perlu khawatir, CEO York. Aku merasa cukup lega bersamanya. Satu hal lagi. Dua orang yang kamu kirim untuk melindungiku sejauh ini telah melakukan pekerjaan yang spektakuler, jadi tidak masalah apakah kamu datang atau tidak. Yvonne kemudian menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Jelas bahwa Yvonne marah. Meskipun dia tidak menunjukkannya, dia pasti sangat marah setelah ditinggalkan selama 2 hari penuh. Tapi Yvonne memiliki kepribadian yang tangguh. Dia tidak akan melakukan apapun di luar batas, bahkan jika dia mendidih karena marah. Dia juga memberi tahu Harvey keberadaannya secara detail. Harvey tidak tahu bagaimana rasanya. Keduanya sama sekali tidak menjalin hubungan, tetapi kemarahan Yvonne membuatnya tampak sebaliknya. Saat ini, bahkan Harvey pun merasa sedikit canggung. Harvey segera menyipitkan mata. Yvonne tahu siapa Hazel, dan dia diseret keluar untuk merekam video pendek di Durin dengan dia. Tanpa pikir panjang, Harvey masuk ke Durin menggunakan akun Tuan Tycoon miliknya. Tepat ketika Harvey masuk, livestream Hazel langsung muncul. Di livestream, Hazel mengajak Yvonne ke tempat terkenal di internet di pinggiran kota. Karena kedua wanita itu sangat memukau, aliran Hazel cukup populer di peron. Bab 1933. Setelah menonton sejenak, Harvey York dengan santai menyumbangkan beberapa roket yang kemudian muncul di layar. Hazel Malone memperhatikan roket-roket itu dan menunjukkan senyum hangat.
Terima kasih atas roketnya, Tuan Tycoon. Jika kalian tidak tahu, Tuan Tycoon adalah bro teratas di papan peringkat. Dia tidak sering online, tetapi dia memberikan banyak hal setiap kali dia melakukannya. Aku mencintaimu, Tuan Tycoon. Hazel menyeret Yvonne Xavier, yang masih terlihat sangat canggung, untuk menyapa Tuan Tycoon. Tanpa ragu, Harvey kemudian menyumbangkan dewa perang ilahi lainnya. Sementara Hazel masih berteriak penuh kegirangan, Harvey mematikan layar. Setelah tiba di Hotel Praha, Harvey diam-diam menunggu yang disebut asisten Hazel untuk menjemputnya. Tepat pada saat ini, beberapa Toyota Century dengan lisensi diplomatik melintas dan berhenti di pintu masuk VIP. Harvey menyipitkan mata sedikit. Toyota Century hanya eksklusif untuk keluarga kerajaan Island Nation. Orang biasa bahkan tidak akan tahu tentang mobil ini. Bahkan dengan uang yang banyak, mobil itu tidak akan mudah didapat. Orang yang duduk di dalam mobil berarti mereka memiliki status tinggi di Island Nation. Tak lama kemudian, seorang pria tampan yang mengenakan setelan, Le Smoking Saint Laurent, berjalan keluar dari mobil yang diparkir di tengah. Beberapa pria dan wanita muda menemaninya di sana. Orang-orang itu semuanya sangat tampan dan cantik, tetapi mereka membawa watak suram yang dimiliki semua warga Island Nation. Di sisi lain, pria yang mengenakan setelan, Le Smoking, jelas berasal dari negara H. Sementara Harvey masih mencoba menebak identitas pria itu, para reporter yang berdiri lama menerkam ke depan sementara senter berkelap-kelip di mana-mana. Tuan Thompson, apa yang membawa Anda ke Mordu kali ini? Saya mendengar bahwa Anda hiu besar dalam industri bisnis dan taipan keuangan besar di Wolsing. Apakah Anda di sini untuk sebuah proyek di Mordu? Tolong beritahu kami sesuatu, Tuan Muda Thompson. Bantu kami menghasilkan uang dengan Anda. Kudengar Anda masih belum punya pacar, Tuan Muda Thompson. Saya ingin tahu apakah saya punya kesempatan. Para wartawan melontarkan pertanyaan tanpa henti saat ini. Mereka semua menginginkan sesuatu darinya. Setelah dengan tenang menjawab beberapa pertanyaan, warga Island Nation di sekitarnya kemudian mendorong para wartawan menjauh untuk memberi jalan baginya ke Hotel Praha. Tuan Muda Thompson. Hector Thompson. Harvey ingat setelah merenungkan dengan cemberut untuk beberapa saat. Salah satu dari 4 Tuan Muda Wolsing, Tuan Muda Hector Thompson dari keluarga Thompson. Pria ini tampaknya telah membantu keluarga Smith dengan masalah mereka sebagai ganti tangan Yvonne dalam pernikahan. Tentu saja Yvonne langsung menolaknya. Berbicara secara logis, masalah ini seharusnya sudah berakhir di sana. Harvey tidak menyangka bahwa dia akan datang ke Mordu pada waktu yang tepat dan juga menginap di Hotel Praha. Bersama dengan orang-orang dari Island Nation yang mengikutinya, Harvey mau tidak mau berspekulasi. Tepat saat Harvey menatap Hector dengan tatapan menghakimi, Hector pun menyadari sesuatu. Hector berhenti di jalurnya dan melihat ke belakang dengan santai sambil mengamati sekelilingnya. Harvey dan Hector bertatapan, tetapi Hector tidak terlalu memikirkan situasinya karena ada beberapa orang berpenampilan biasa seperti Harvey. Tidak mungkin Harvey bisa menyinggung minat Hector. Setelah mengalihkan pandangannya ke tempat lain, Hector kemudian berbalik dan pergi. Apakah dia terlatih dalam seni bela diri? Dia tampaknya cukup tangguh. Harvey menggosok dahinya sambil merasakan kekaguman terhadap pria itu. Harvey hanya membiarkan sedikit niat membunuhnya merembes keluar, tapi kemudian Hector langsung merasakannya. Itu memang cukup mengesankan. Saat Harvey masih mengagumi kepiawaian Hector, sebuah BMW Z4 berwarna merah langsung berhenti di depan Harvey, bersamaan dengan suara ban yang berderit. Bab 1934. BMW Z4 dianggap yang termurah di antara mobil konvertibel mewah. Di mata orang kaya, mobil itu hanya mainan. Tapi mobil seperti ini biasanya cukup untuk menakut-nakuti orang biasa. Atap mobil terbuka saat ini, memperlihatkan seorang wanita. Dia tidak terlihat cantik, tetapi wajahnya memiliki alas bedak berlapis-lapis untuk membuatnya terlihat sedikit lebih cantik. Wanita itu mengeluarkan ponselnya untuk melirik dan kemudian melihat kembali ke Harvey. Kamu teman Nona Yvonne Xavier.
Ya, itu benar. Harvey mengangguk. Kamu pasti asisten Hazel Malone, Nona Mullins, benar. Asisten Mullins kemudian dengan dingin menjawab. Bagaimana kamu bisa menjadi sesombong ini? Kenapa kamu tidak menungguku di pinggir jalan? Apakah kamu ingin aku berputar kembali ke pintu masuk hanya untukmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku akan dikenakan biaya $5 hanya untuk parkir di sini? Masuk ke mobil sudah. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Nona Xavier, memintaku untuk menjemput orang bodoh yang bahkan tidak memiliki mobil. Asisten Mullins mendidih karena marah. Awalnya, dia mengira Yvonne telah memintanya untuk menjemput seorang pangeran atau tuan muda. Itu sebabnya dia meminjam BMW dan menghabiskan setengah jam memakai riasan. Tetapi setelah melihat orang yang seharusnya dia jemput, aman untuk mengatakan bahwa dia sangat kecewa. Meski Harvey terlihat cukup menawan, tidak ada apapun di tubuhnya yang menunjukkan kekayaan sama sekali. Asisten Mullins telah bekerja untuk Hazel selama beberapa waktu. Dia sudah terbiasa dengan Hazel, yang sangat populer, bertemu dengan orang-orang kaya atau berpengaruh. Bagaimana asisten Mullins akan menatap orang yang berpenampilan sederhana seperti Harvey? Kemudian, tanpa sadar dia memperlakukan Harvey seperti pengawal. Harvey tidak terlalu peduli dengan sikap orang seperti asisten Mullins. Lamborghini-nya belum diperbaiki setelah kecelakaan itu. Dia telah mengemudikan Ferrari 488 Kate Walker selama beberapa hari terakhir. Tetapi karena Kate harus pergi ke Walker Corporation dan mengambil keputusan, dia tidak akan bersaing dengannya untuk mendapatkan mobil. Tanpa pikir panjang, Harvey merasa perlu meluangkan waktu untuk membeli beberapa sepeda listrik. Setelah melihat Harvey memandangi Toyota Century di depannya dengan penuh intrik, asisten Mullins dengan dingin berseru sambil menyalakan mobil. Kamu tahu mobil apa ini? Ini adalah Toyota Century, mobil yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang saja. Jangan mengira mobil itu hanya berharga sekitar $10.000 hanya karena itu tidak memiliki logo Toyota. Harvey tersenyum dan menjawab. Aku tidak tertarik dengan mobil dari Island Nation. Tapi mobilmu terlihat bagus. Harvey sopan, tapi asisten Mullins menganggap dia serius. Asisten Mullins menunjukkan seringai penuh penghinaan dan kebanggaan sementara dia dengan tenang berkata, ini pasti pertama kalinya kamu duduk di mobil kelas atas sepanjang hidupmu. Izinkan aku memberitahumu, jangan berfoto denganku di dalamnya jika kamu ingin memamerkannya kepada teman-temanmu. Aku sama sekali tidak menyarankanmu untuk pamer. Lagi pula, teman-temanmu harus tahu orang seperti apa kamu. Mereka bahkan mungkin tidak percaya padamu jika kamu tiba-tiba pamer seperti itu. Padahal, aku bisa memberimu saran. Katakanlah kamu punya mobil pribadi BMW, dan ini pertama kalinya aku duduk di salah satu. Harvey bosan mendengarnya mengoceh dan memotongnya. Di mana Yvonne dan yang lainnya? Asisten Mullins harus menelan kata-kata yang akan diucapkannya, membuatnya tampak sangat kesal. Kemudian, dia dengan dingin berseru. Nona Xavier dan Nona Malone ada di Bright Temple. Orang-orang sepertimu bahkan tidak tahu di mana itu kan? Chief Mordu Leonard Bray berlatih di sana. Itu adalah tempat pemandangan yang cukup terkenal untuk berfoto, dan ada juga ruang makan di sana. Nona Malone bekerja keras untuk membuat reservasi di sana dan ingin mentraktir Nona Xavier untuk makan siang. Kamu cukup beruntung untuk mendapatkan makanan gratis bersama mereka. Bab 1935. Harvey York tidak menunjukkan emosi saat dengan dingin menatap wajah sombong asisten Mullins di wajahnya. Lagi pula, tidak ada gunanya berbicara dengan kentang goreng sekecil itu. Untuk makan siang di kuil Chief Leonard Bray. Senyum muncul di wajah Harvey, minatnya meningkat setelah mendengar ini. Chief Leonard adalah orang yang menarik. Meskipun dia adalah orang luar yang terlatih dalam seni bela diri kuno, dia tetap mencoba-coba bisnis. Harvey bertanya-tanya apakah cetakan telapak tangan di wajahnya malam itu masih ada. Melihat Harvey diam-diam duduk di kursi penumpang, asisten Mullins mengira dia takut mendengar nama Chief Leonard. Senyum mengejek terlihat di wajahnya saat dia mengemudikan mobil.
Segera, mobil itu berada di jembatan Mordu saat menuju ke pinggiran kota. Setengah jam kemudian, mobil menuju ke suatu daerah di depan Gunung Purdu. Tempat itu adalah area pemandangan bintang 5. Itu dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Meskipun itu bukan tempat yang sangat tinggi, pemandangannya secara keseluruhan cukup bagus. Legenda mengatakan bahwa salah satu dari 10 keluarga teratas negara H, keluarga Jin, tinggal di daerah yang luas tepat di belakang Gunung Purdu. Kawasan di depan gunung itu dikembangkan dengan apik oleh pemerintah. Mobil-mobil mewah terlihat keluar masuk tempat itu. Itu cukup ramai dan hidup. Tentu saja, mobil-mobil yang muncul di sini kebanyakan adalah mobil off-road. Mobil yang dikemudikan asisten Mullins cukup langka di sini. Banyak orang menunjukkan kepala mereka untuk membungkuk ke arah asisten Mullins. Dia tampak menikmati perhatian semua orang. Dia sengaja membuka atap mobil karena ini. Harvey, sebaliknya, merasa sangat canggung. Ini terlalu memalukan baginya. Dia mengendarai BMW Z4 seolah-olah itu adalah McLaren. Segera, mobil menuju ke dalam hotspot internet yang terkenal, Queelbrae. Tempat itu tampak cukup tenang, ditutupi dengan bangunan kuno namun elegan. Setelah BMW Z4 diparkir di tempat parkir Queelbrae, asisten Mullins membawa Harvey ke sebuah ruangan di dalam kuil. Ketika pintu terbuka, Harvey melihat beberapa wanita sedang bergosip. Meski Yvonne Xavier tidak memakai riasan apapun, wajahnya yang sempurna masih sangat memukau di tengah keramaian seperti ini. Dan tepat di sampingnya adalah seorang wanita mengenakan setelan Givenchy. Itu tidak lain adalah Hazel Malone sendiri. Hazel sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Tidak hanya rias wajahnya yang indah, tetapi pakaian yang dia kenakan juga dicocokkan dengan hati-hati. Bahkan jika itu adalah hiasan kecil atau syal sutra, itu bukanlah barang yang bisa dibeli oleh orang biasa dengan gaji 1 tahun penuh. Ada beberapa wanita cantik terkenal di internet juga. Keindahannya cukup rendah dibandingkan dengan Yvonne dan Hazel. Bekas luka pasca operasi di wajah mereka cukup jelas dengan bentuk wajah V, sepertinya mereka semua pergi ke dokter bedah plastik yang sama untuk operasi. Selain wanita cantik, beberapa pria kuat berjas menyilangkan tangan sambil berdiri di sekitar dinding. Setiap orang dari mereka terlihat tinggi dan kuat dan memberikan tampilan yang cukup garang. Sikap tinggi dan perkasa asisten Mullins segera menghilang setelah memasuki tempat seperti ini. Dia bergegas menghampiri Hazel dan membungkuk hormat, lalu berkata, "Nona Malone, pengawal Nona Yvonne ada di sini." Para wanita berhenti bergosip dan mengalihkan pandangan mereka sambil menunjukkan senyum tipis. Yvonne hendak berdiri ketika Hazel mengenali wajah Harvey. Perasaan kaget melintas di wajah Hazel. Dia tidak bisa mengerti mengapa Harvey ada di sini. Hazel tidak memberi Yvonne kesempatan untuk berbicara sementara dia berdiri dan memelototi Harvey dengan tatapan menghakimi penuh penghinaan. "Harvey York, bisakah kau lebih tidak tahu malu? Aku baik-baik saja denganmu menjadi penjaga keamanan dan mengantarkan makanan. Tapi sekarang kau punya pekerjaan di grup Kaizen, kau di sini sebagai pengawal orang lain. Trik macam apa yang kau tarik kali ini?" Bab 1936. Sejujurnya, Nona Xavier, aku mengenal pria ini. Memalukan membicarakan hal ini. Dia kerabat miskin yang ditemukan ayahku dari Bakwood. Aku merekomendasikan dia ke Kaizen Group belum lama ini untuk bekerja di sana. Tapi kemudian karena keberuntungan belaka, dia mendapat kontrak yang ditandatangani dan memberi dirinya liburan panjang. Aku bertanya-tanya apa yang dia lakukan akhir-akhir ini. Aku tidak mengira dia datang ke sini untuk menjadi pengawalmu. Kamu pasti tertipu olehnya, Nona Xavier. Aku tahu betul seperti apa pria ini. Apakah kamu ingin dia membuatmu tetap aman? Kamu harus melupakannya saja. Setelah mendengar kata-kata Hazel Malone, wanita cantik yang terkenal di internet itu langsung kehilangan minat pada Harvey York. Mereka mendengar Yvonne Xavier mengatakan bahwa dia memiliki seorang teman yang datang dan mengira Harvey akan menjadi pangeran atau tuan muda, tetapi kemudian dia hanyalah seorang pengawal.
Tidak apa-apa, dia hanya seorang pengawal, tetapi dia juga kerabat miskin yang ditemukan ayah Hazel di pedesaan. Pada saat ini, para wanita cantik itu sepertinya mencium bau yang tidak enak dari seorang rekan senegaranya. Mereka hanya bisa menutupi hidung mereka dan mulai mengipasi dengan tangan sambil menunjukkan rasa jijik. Harvey berada di ambang batuk darah. Meskipun dia tahu dia akan diinterogasi oleh Hazel karena datang ke sini, dia tidak menyangka bahwa dia menjadi tak tertahankan bagi Hazel. Yvonne ingin memberitahu Hazel segalanya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk menanyainya setelah mendengar kata-kata itu. Hazel, apakah kamu yakin dia hanya kerabat yang miskin? Dia adalah karakter besar yang ada di sini untuk melindungiku dan membuatku tetap aman. Melindungimu. Menjagamu tetap aman. Hazel menunjukkan ketidakpercayaannya. Yvonne, agen mana yang kamu hubungi untuk menghubunginya? Kusarankan kamu segera mengajukan keluhan. Bahkan orang cacat 1000 kali lebih baik daripada pria ini. Aku sangat mengenalnya. Dia pasti melamar sebagai pengawal setelah melihat iklan tentang agensi yang mempekerjakan dengan harga tinggi. Aku yakin dia bahkan membual tentang keahliannya sampai ekstrim. Dia pasti membodohi agen perekrutan. Bagaimana orang seperti ini bisa melindungimu? Dia bahkan tidak bisa melindungimu jika ada gangster yang mencoba menggodamu, apalagi jika kamu benar-benar dalam masalah. Yvonne, berikan saja dia $15 dan suruh dia nyahlah. Kamu seharusnya membiarkan Gary Duncan terus melindungimu. Gelar seniman bela diri campuran terbaik country Ha bukan hanya untuk pertunjukan. Pasti ada banyak hal yang terjadi dengan Yvonne selama beberapa hari terakhir sehingga Harvey meninggalkannya sendirian. Kenapa dia tiba-tiba seramah ini dengan Hazel? Gary, yang ditugaskan untuk melindunginya, sepertinya dikejar juga. Tepat ketika Harvey mencoba menghubungkan titik-titik itu, wanita cantik lainnya sedang bergosip dengan penuh kegembiraan. Hazel, maksudmu pangeran tampan paling populer di Durin, Gary Duncan. Aku pernah melihat videonya. Dia menghancurkan batu bata dengan satu tendangan. Dia juga seorang juara seni bela diri campuran. Itu bukanlah gelar yang bisa dimiliki siapapun. Rumor mengatakan bahwa keterampilan seni bela dirinya mencengangkan. Suatu kali, dia mengalahkan 3 seniman bela diri campuran terkenal hanya dengan satu gerakan. Juga dikatakan bahwa dia diakui sebagai salah satu dari 10 talenta terbaik generasi muda di negara Ha. Dia juga tampaknya telah bergabung dengan tentara sebelumnya. Selama pertempuran di Gurun Gobi, dia seorang diri menghancurkan hampir 100 profesional Mongolia. Dikatakan bahwa dia fokus pada pelatihannya sepanjang waktu. Dia menunjukkan dirinya di depan umum sekarang karena dia ingin menguji kemampuannya. Itu sebabnya dia menerima tawaran untuk dipekerjakannya sebagai pengawal. Dia juga tidak melakukannya demi uang, tetapi untuk menemukan lawan yang lebih kuat untuk dilawan. Kata-kata wanita cantik itu keluar secepat kilat, membawa setiap rumor tentang Gary. Semuanya sangat gembira. Lagi pula, mereka mungkin meledak di internet jika mereka terlibat dengan karakter sebesar itu. Bab 1937. Setelah mendengar semua gosip, Yvonne Xavier memelototi Harvey York sambil menunjukkan sedikit keluhan. Untung Harvey menugaskan Tuan Muda Duncan untuk menjaga Yvonne. Tapi tepat ketika mereka berdua mulai berbicara, Yvonne sudah merasakan bahwa Tuan Muda Duncan memiliki perasaan yang tak terkatakan padanya. Itu sebabnya Yvonne segera memecatnya. Tapi dia tidak tahu bagaimana Tuan Muda Duncan berhasil mendekati Hazel Malone. Dia bahkan memberitahu Hazel tentang bahaya yang mengancam Yvonne. Sulit mengatakan apakah Hazel benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura. Setelah mengetahui tentang kejadian itu, dia masih bertekad untuk menyatukan kembali Yvonne dan Tuan Muda Duncan. Sikap Hazel terlihat jelas saat ini. Dia ingin menjadi perantara dan menjadikan Tuan Muda Duncan sebagai pengawal Yvonne lagi dan menjaganya tetap aman. Harvey mengirim beberapa pesan ke Yvonne, lalu tertawa kecil setelah melihat penjelasan Yvonne. Dia tidak menyangka bahwa seseorang yang disewa Bellamy Blake akan menjadi tidak bisa diandalkan seperti ini. Apakah dia berpikir bahwa dia jagoan?
Melindungi klien sambil memiliki pemikiran yang tak terkatakan tentangnya seperti itu. Hazel tidak menyadari bahwa Yvonne diam-diam mengirim pesan kepada Harvey dan terus berbicara. Yvonne, Tuan Muda Duncan adalah orang yang baik. Sejak dia tahu bahwa kamu diancam oleh keluarga Smith, dia segera menolak setiap tawaran lain hanya untuk melindungimu. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak ingin uang untuk melindungimu karena kamu sudah berada dalam situasi yang mengerikan. Yvonne, Tuan Muda Duncan sangat memesona. Aku pasti akan tergerak jika seorang pria memperlakukanku seperti itu. Hazel tampak tergila-gila saat berbicara. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Duncan sama seperti Tuan Taikun. Mereka berdua pria sejati. Tidak seperti kotoran lain yang hanya tahu cara pamer. Hazel memelototi Harvey dengan penuh hinaan. Dia merasa Harvey tidak berhak mengejarnya. Namun setelah melihatnya berpura-pura menjadi pengawal, persepsi Hazel tentang dirinya semakin memburuk. Saat ini, Hazel ingin pulang dan memberitahu ayahnya agar tidak menghubungi Harvey lagi. Orang seperti dia tidak akan pernah bisa bangkit bahkan dengan bantuan yang tepat. Dia ingin Harvey meninggalkan Mordu dan meninggalkannya. Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun tentang situasi tersebut. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak konflik demi Kelly Malone. Di sisi lain, dia ingin melihat bagaimana Yvonne menangani situasi tersebut. Yvonne kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, Hazel. Aku tidak membutuhkan perlindungan Gary. Aku bisa mengatasinya sendiri. Hazel kemudian menjawab dengan samar. Aku dekat dengan beberapa pangeran dan tuan muda di lingkaran sosial atas baru-baru ini, Yvonne. Aku mendapat kabar bahwa Tuan Muda Thompson mungkin akan datang ke Mordu hari ini. Dia pasti ada di sini untuk mengatur pernikahan denganmu. Itulah mengapa kamu harus memiliki profesional yang dapat dipercaya. Dengan begitu, kamu akan memiliki kekuatan dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melawan ketika keluarga Smith datang untukmu. Meskipun kita bersaudara, aku bisa membantumu sebanyak ini karena aku tidak mengenal banyak orang. Aku hanya bisa membiarkan Tuan Muda Duncan menjagamu. Jangan berani-berani menolak tawaranku. Yvonne tertawa pahit, lalu menjawab. Kamu salah besar, Hazel. Harvey adalah seorang profesional. Bab 1938. Seorang profesional. Hazel Malone menunjukkan seringai mengejek. Yvonne Xavier, jangan tertipu oleh kekotoran ini. Lihat saja lengan dan kakinya yang kecil. Bagaimana dia terlihat seperti seorang profesional? Bagaimana kamu bisa melihat tingkah laku dari penggemar senior? Berapa banyak orang di Mordu yang menurutmu lebih terampil daripada Tuan Muda Duncan sendiri? Ngomong-ngomong, jangan terlalu khawatir. Dia di sini bukan untuk menjadi pengawalmu. Sebaliknya, dia hanya di sini untuk menjaga agar tetap aman. Dengan adanya dia, bahkan keluarga Smith tidak bisa menyentuhmu. Bahkan Hector Thompson sendiri harus menunjukkan rasa hormat padanya. Hazel dengan dingin memelototi Harvey York dengan penuh hinaan setelah pidatonya. Bagaimana orang luar biasa bisa dibandingkan dengan talenta teratas? Mereka seperti siang dan malam. Para wanita cantik itu kemudian mengeluarkan ponsel mereka dan mencari video Gary Duncan dan menunjukkannya kepada Yvonne. Gary tampak sangat cakap dalam video, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Ada video dia menghancurkan batu bata dengan tinjunya, menghancurkan batu dengan tangan kosong, dan mematahkan batang bambu menjadi dua dengan satu tendangan. Seorang profesional sejati tidak akan pamer seperti ini bahkan jika mereka bisa melakukan hal seperti ini. Gary di sisi lain menggunakan keahliannya sebagai konten dan mengedit video dengan musik latar tradisional, mengubahnya menjadi selebriti yang cukup terkenal di Durin. Bersamaan dengan gelarnya sebagai juara seni bela diri campuran, wanita cantik itu secara alami terpesona olehnya. Hazel tidak hanya berusaha meyakinkan Yvonne, tetapi bahkan yang lain juga memaksanya, mengatakan bahwa dia tidak boleh menolak tawaran seperti itu karena Gary begitu murah hati. Lagi pula, banyak selebritas dan wanita kaya di Mordu bahkan tidak bisa mempekerjakannya untuk satu malam bahkan dengan semua uang di dunia. Gary juga jauh di atas Harvey.
Tidak mungkin Harvey bisa sebanding. Asisten Mullins mengejek Harvey dengan tatapan dingin. Dia tidak akan mengambil pria ini jika dia tahu bahwa dia sangat kotor. Asisten Mullins sedang memikirkan tempat untuk mendisinfeksi mobil agar dia dapat menghilangkan bau rekan senegaranya. Tepat ketika semua orang sedang bergosip tanpa henti, telepon asisten Mullins berdering. Dia dengan cepat mengangkat telepon dan kemudian dengan tenang berkata, "Nona Malone, Tuan Muda Duncan sudah ada di sini. Cepat. Kita harus menyambutnya." Hazel buru-buru berdiri. Tuan Muda Duncan adalah pria yang sangat bijaksana. Aku ingin mentraktirnya makan di Mordu Banquet. Tapi dia mengatakan bahwa dia berlatih kultivasi sendiri dan akan baik-baik saja hanya makan sayuran. Aku juga menggunakan nama Tuan Muda Duncan untuk memesan ruangan itu. Jika bukan karena dia, kita tidak akan berada di sini untuk berfoto dan makan. Yvonne, ayo. Mari kita sambut Tuan Muda Duncan bersama. Hazel dan yang lainnya berdiri seolah-olah mereka adalah pelayan yang menyambut kedatangan raja mereka. Wajah mereka merah padam, mereka penuh kegembiraan. Yvonne menghela napas. Karena dia berteman dengan Hazel, dia juga harus berdiri demi dia. Meskipun Yvonne setidaknya tidak tertarik pada Gary. Harvey di sisi lain membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri tanpa peduli pada dunia. Dia sama sekali tidak berhubungan dengan Gary. Bellamy Blake yang mengatakannya. Harvey ingin melihat orang seperti apa yang disewa Bellamy. Nona Malone, kamu di sini. Pada saat ini, seorang pria jangkung dan tampan dengan potongan rambut pendek memasuki kotak. Tingginya sekitar 5,9 kaki dengan tanda di wajahnya yang tampak seperti bekas luka pisau. Yang paling penting adalah dia mengenakan setelan Armani merah marun. Dengan sulaman emas gelap gotik, jasnya membuatnya tampak seperti bangsawan Eropa Utara. Bab 1939. Gary Duncan memancarkan aura sempurna yang sesuai dengan kebangsawanannya. Dia hanya memberi sapaan biasa, tapi itu sudah cukup untuk membuat Hazel dan para wanita lainnya pingsan. Meskipun Gary tidak setampan Durin, dia tidak diragukan lagi cukup menarik. Hazel, pada bagiannya, sedikit pendiam karena hubungannya dengan bro teratas di papan peringkat. Namun, para influencer lainnya ingin bergantung pada Gary dan berharap mereka bisa jatuh ke pelukannya saat itu juga. Tuan Muda Duncan, silakan masuk. Makanan ini akan hambar tanpamu, tamu terhormat kami. Hazel mengajak Gary masuk. Dia berkata sambil tersenyum. Nona Xavier sangat senang mengetahui bahwa kamu akan datang. Kalian berdua adalah kenalan lama, jadi aku tidak perlu memperkenalkan kalian. Yvonne sedikit mengernyit. Dia merasa seolah-olah dia didorong secara paksa ke dalam sesuatu yang tidak disukainya. Meskipun demikian, dia hanya bisa tersenyum dan menjawab dengan sopan. Tuan Muda Duncan, sudah lama sekali. Nona Xavier, kehadiranmu membuat hatiku semakin menyayangimu. Senyum jahat muncul di wajah Gary saat dia melihat Yvonne. Dia mengulurkan tangan kanannya. Aku senang memiliki kesempatan untuk melihatmu lagi. Sebelumnya, ada kesalahpahaman kecil di antara kita. Tapi urusanmu adalah urusanku. Jangankan hubunganmu dengan Nona Malone. Bahkan jika bukan itu masalahnya, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia hari ini. Gary sengaja merendahkan suaranya saat mengucapkan kata rahasia, yang langsung menarik perhatian penonton. Melihat bahwa dia telah menjadi pusat perhatian orang banyak, dia berkata dengan puas. Nona Xavier, kamu juga harus tahu bahwa aku tidak akan melindungi siapapun dengan santai. Seorang perantara memintaku untuk melindungimu beberapa kali sebelumnya, tetapi aku menolak. Kemudian, pihak lain memberitahu bahwa permintaan itu dibuat tidak lain oleh kepala instruktur yang legendaris. Jadi, aku maju untuk melindungimu. Ketika kata-kata kepala instruktur legendaris disebutkan, semua orang terkejut. Hazel mau tidak mau berkata, Tuan Muda Duncan, kepala instruktur yang kamu sebutkan, apakah dia mitos militer dan legenda hidup, kepala instruktur SWAT Camp? Gary meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan santai.
Siapa lagi yang bisa mengajukan permintaan seperti itu padaku selain dia? Ekspresi aneh mewarnai wajah Yvonne pada pernyataan ini. Puff. Pada saat yang sama, Harvey juga menyemburkan seteguk teh. Hazel dengan cepat melontarkan tatapan tajam ke arah Harvey, memberi isyarat agar dia tidak bicara. Dia kemudian menatap Gary dengan kagum dan berkata, "Kalau begitu, Tuan Muda Duncan, apakah kamu bersedia datang ke sini kali ini karena kepala instruktur?" "Tidak. Gary menjawab dengan acuh tak acuh. Memang kepala instruktur sangat terkenal dan reputasinya sangat besar. Aku dapat membantunya sekali demi kontribusinya kepada negara dan rakyat, tetapi aku tidak akan memberinya kesempatan kedua. Jika pihak lain menolak perlindunganku, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta bantuanku lain kali. Bahkan jika mereka adalah salah satu dari 10 keluarga teratas, itu tidak berguna. Tapi Nona Xavier berbeda. Demi keselamatannya, aku segera bergegas setelah menerima telepon dari Nona Malone. Jangan khawatir, Nona Xavier. Jika aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu, terlepas dari apakah mereka dari keluarga Thompson atau keluarga Smith. Aku telah memutuskan untuk melindungimu secara pribadi selama 24 jam penuh, semuanya demi keselamatanmu. Mata Gary berkedip saat dia mengumumkan ini. Jangan khawatir, Nona Xavier. Kali ini, aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa Gary telah jatuh cinta pada Yvonne. Bab 1940. Hazel sedikit cemburu, tetapi setelah berpikir bahwa bro teratasnya di papan peringkat mungkin juga setara dengan Gary, dia langsung tersenyum dan berkata, "Yvonne, ini adalah kesempatan langka. Cepat dan terima kasih Tuan Muda Duncan. Tahukah kamu berapa banyak wanita yang menginginkan kesempatan untuk menerima perlindungan Tuan Muda Duncan, hanya untuk ditolak?" Semua influencer lainnya menatap Yvonne dengan tatapan iri. Mereka semua tidak sabar untuk melahap talenta terbaik dari negara H, juara seni bela diri campuran. Namun, tak satu pun dari mereka yang menyangka Yvonne akan diberi kesempatan. Yvonne mengernyit. Dia bertanya-tanya apa cara yang paling tidak ofensif untuk menolak Gary. "Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Duncan dan Nona Malone. Tapi aku tidak berpikir Nona Xavier membutuhkan apa yang kalian sebut perlindungan." Di tengah semua itu, Harvey meletakkan cangkir tehnya dan berjalan mendekat. "Pop." Dia dengan cepat meraih Gary dengan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum. "Kau tahu, Nona Xavier telah memintaku untuk menjadi pengawalnya selama 24 jam. Bahkan kepala instruktur harus menunjukkan rasa hormat yang besar seperti Tuan Duncan. Tentunya seseorang dari posisimu tidak akan mengambil pekerjaan dari orang sepertiku kan?" Harvey. Kulit Hazel berubah mengerikan. "Kau tahu kau bukan apa-apa, tapi kau masih berani tidak tahu malu. Apakah kau tidak tahu perbedaan antara identitasmu dan Tuan Muda Duncan? Aku memperingatkanmu. Jika bukan karena kuil Bray melarang siapapun untuk bertarung di sini dan untuk ayahku, aku akan meminta pengawal untuk mengusirmu." Hazel telah mengembangkan temperamen kelas atas yang sombong setelah mendapatkan popularitas sebagai pemberi pengaruh. "Aku benci pria tak berdaya dan sombong yang paling berani bicara besar." Gary menatap Harvey dengan tatapan penuh minat. Dia menyeringai dan berkata, "Kamu bisa menjadi pelindungnya, anak muda, tapi aku harus melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk itu dulu." Saat dia berbicara, dia meraih tangan Harvey dan mengerahkan banyak kekuatan di cengkeramannya. Dia berencana mempermalukan Harvey di tempat. Hazel dan yang lainnya sedikit terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Beberapa saat yang lalu, mereka sempat melihat video Gary menghancurkan batu dengan satu tangan kosong. Melihat Gary tiba-tiba mengerahkan banyak tenaga ke tangan Harvey, mereka teringat akan video itu. Hazel terlihat sangat sombong, dan orang-orang berpengaruh lainnya yang bersamanya juga merasa senang atas kemalangan Harvey. Bocah ini tentu saja tidak tahu di mana dia berdiri. Beraninya dia keluar dan meledakkan sesuatu di depan wajah Gary.
Jika dia tidak mati, dia mungkin juga akan mengelupas kulitnya dalam proses. Lagi pula, seseorang seperti Gary adalah pria yang sombong. Bagaimana dia bisa dihina sembarangan oleh siapapun? Adapun konsekuensi seperti apa yang akan dia tanggung karena mematahkan tangan Harvey, tidak ada yang masuk dalam pertimbangan para pemberi pengaruh yang menonton ini. Mereka memikirkan cara untuk menyanjung Gary. Gary mengerahkan hingga 50 atau 60% dari kekuatannya dan kemudian menoleh untuk melihat ekspresi Harvey. Bertentangan dengan ekspektasinya, ekspresi Harvey tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, Harvey tersenyum dan berkata, "Kamu benar, Tuan Duncan. Tentu saja, seseorang harus memiliki kekuatan untuk menjadi pelindung. Karena aku diundang, bukankah itu berarti aku memiliki kemampuan?" Benar. Harvey juga mengerahkan kekuatan dalam cengkeramannya saat dia berbicara. Namun, dia berhati-hati untuk mengontrol kekuatannya, karena takut dia akan secara tidak sengaja menghancurkan tangan Gary. Lagi pula, Harvey mempercayakan Bellamy Blake untuk mengundang Gary ke sini. Jika dia menghancurkan Gary, Harvey tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada Bellamy.